Halo sobat pernikahan, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dan pasanganmu sehat selalu. Nah, hari ini kami akan membahas tentang kualitas cincin perak untuk tunangan. Kedua, cincin tunangan emas kadar 50%. Ketiga, bolehkah cincin tunangan dijual? Dan yang keempat, cincin tunangan satu permata. Sebelum kami membahasnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Kualitas cincin perak untuk tunangan. Salah satu kelebihan utama cincin perak adalah keindahannya yang tak perlu diragukan lagi. Cincin perak ini memiliki kilauan yang cantik dan elegan, serta memiliki berbagai model yang beragam dan menarik. Salah satunya yaitu cincin perak juga relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan cincin logam mulia lainnya, seperti emas atau platinum. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi pasangan yang ingin memiliki cincin tunangan dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap memiliki keindahan yang tak kalah dengan cincin dari logam mulia lainnya. Namun, sebagai material yang lebih lunak dibandingkan dengan logam mulia lainnya, cincin perak juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah daya tahan yang lebih rendah dibandingkan dengan logam mulia lainnya. Oleh karena itu, perawatan cincin perak perlu dilakukan secara rutin agar tetap terjaga keindahan dan daya tahannya. Untuk mendapatkan cincin perak dengan kualitas yang baik, pastikan untuk membeli dari toko perhiasan yang terpercaya dan memilih perak dengan kadar yang tinggi. Kadar perak ditentukan oleh persentase campuran logam lainnya dalam cincin tersebut. Semakin tinggi kadar peraknya, maka semakin baik kualitasnya. Cincin tunangan emas kadar 50%. Cincin tunangan dari emas merupakan pilihan yang populer dan paling umum digunakan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika memilih cincin tunangan dari emas adalah kadar emas yang dipergunakan. Kadar emas menunjukkan jumlah emas murni dalam campuran logam yang digunakan. Cincin tunangan emas kadarnya mencapai 50%, memiliki 50% emas murni dan 50% campuran logam lainnya. Salah satu keuntungan dari memilih cincin tunangan emas kadar 50% adalah harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan cincin tunangan emas dengan kadar yang lebih tinggi. Selain itu, cincin tunangan emas dengan kadar 50% juga lebih tahan terhadap goresan dan benturan dibandingkan dengan cincin tunangan emas dengan kadar yang lebih tinggi. Namun, cincin tunangan emas kadar 50% juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kurangnya daya tahan terhadap perubahan warna dan karat emas yang bisa memudar seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perawatan yang rutin sangat diperlukan untuk menjaga keindahan cincin tunangan emas kadar 50%. Sekarang, bagaimana memilih cincin tunangan emas kadar 50% yang tepat? Pertama, pastikan untuk memilih cincin dari toko perhiasan yang terpercaya dan mempunyai reputasi yang baik. Setelah itu, perhatikan desain dan model cincin sesuai dengan selera dan gaya pasangan. Ada beberapa model cincin tunangan emas kadar 50% yang bisa dipilih, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih mewah. Namun yang terpenting adalah memilih cincin tunangan emas yang nyaman dipakai untuk sehari-hari dan bisa bertahan lama. Perawatan cincin tunangan emas kadar 50% juga perlu diperhatikan agar tetap terjaga keindahannya. Cincin tunangan emas harus dicuci menggunakan air sabun dan sikat lembut. Selain itu, cincin tunangan emas juga perlu dihindari dari zat kimia yang bisa merusak keindahannya. Bolehkah cincin tunangan dijual? Pertama, mari kita lihat dari segi hukum. Di beberapa negara, undang-undang memiliki persyaratan yang berbeda mengenai cincin tunangan. Ada negara yang mewajibkan untuk mengembalikan cincin jika hubungan berakhir, dan ada juga negara yang memperbolehkan untuk menjual kembali cincin tersebut. Kedua, mari kita lihat dari sudut pandang etika.
Beberapa orang mungkin merasa bahwa menjual kembali cincin tunangan adalah tindakan yang tidak sopan dan mengurangi nilai sentimental yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan faktor kualitas cincin. Jika cincin tunangan masih dalam kondisi baik dan memiliki nilai sentimental yang tinggi, maka sebaiknya cincin tersebut disimpan dan dijaga dengan baik. Namun jika cincin sudah rusak atau tidak lagi memiliki nilai sentimental, maka menjual kembali cincin tunangan bisa menjadi pilihan yang baik. Dalam semua kasus, penting untuk mengambil keputusan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Jangan lupa untuk memikirkan perasaan pasangan ketika mengambil keputusan untuk menjual kembali cincin tunangan. Cincin tunangan satu permata. Cincin tunangan satu permata adalah simbol dari cinta yang abadi dan keindahannya yang mengesankan. Ini adalah cincin yang paling populer dipilih sebagai cincin tunangan oleh pasangan dari seluruh dunia. Namun sebelum memilih cincin tunangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan untuk mempertimbangkan anggaran kamu. Cincin tunangan satu permata dapat memiliki harga yang sangat bervariasi, tergantung pada ukuran, kualitas, dan jelas batu yang digunakan. Selanjutnya, pertimbangkan gaya cincin yang kamu inginkan. Apakah kamu lebih suka cincin dengan desain klasik atau modern, yang unik atau lebih tradisional? Ketika datang pada pilihan batu permata, pastikan untuk mempertimbangkan preferensi pasangan kamu. Beberapa batu permata yang populer digunakan untuk cincin tunangan adalah berlian, safir, dan zamrud. Untuk memilih batu permata yang sempurna, pertimbangkan 4C: cut, clarity, karat, and color. Semua faktor ini mempengaruhi harga dan penampilan batu permata kamu loh. Selain itu, penting untuk memilih bahan yang tepat untuk cincin kamu. Beberapa bahan yang umum digunakan untuk cincin tunangan adalah emas, perak, dan platinum. Setiap bahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi pastikan kamu untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum membuat keputusan akhir. Nah, itu pembahasan kami hari ini. Semoga apa yang kami informasikan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.